Dipersembahkan oleh Kota Sorong merupakan kota terbesar di Papua Barat dan kota terbesar kedua setelah kota Jayapura di Pulau Papua, Indonesia. Sorong dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, merupakan sebuah kawasan yang sejak zaman kolonial Hindia Belanda dikenal sebagai penghasil minyak. Ini adalah landmark Kota Sorong yang terletak di depan Bandara Deo Kota Sorong. Dan sejak zaman kolonial, Sorong sudah dikenal sebagai kota penghasil minyak yang besar di tanah Papua. Kota Sorong juga merupakan kota terbesar di Papua Barat, dan saat ini kondisi langitnya pun sedang cerah. Semoga perjalanan kami di Kota Sorong akan menyenangkan dan juga berkesan. Kota ini juga menyimpan beragam sumber daya alam potensial lainnya, mulai dari bentang alam yang indah sebagai destinasi wisata hingga hasil laut yang melimpah. Tak heran jika Sorong juga kerap disebut sebagai kota penghasil ikan. Tim Liputan Metro TV bersama Bakti untuk Negeri sudah tiba di kota dan Kabupaten Sorong, Papua Barat yang merupakan gerbang masuk menuju ke tanah Papua. Dengan lokasi yang strategis, tempat ini memiliki nilai potensi perekonomian yang tinggi, baik itu di sektor pariwisata hingga perdagangan. Kali ini kami sudah berada di kawasan tempat pelelangan ikan Pasar Jembatan Puri yang berada di Kota Sorong, di mana setiap harinya nelayan Kota Sorong menjajakan hasil ikan tangkapannya yang masih segar. Seperti apa kondisi perekonomian di lokasi ini, kita akan tinjau bersama. Ini Pak, ada banyak sekali ikan-ikan masih banyak, masih segar. Ikan apa aja Pak ini Pak yang ditangkap hari ini Pak? Sejak kita Sorong, Kota Sorong sini ya bermacam-macam kita jenis ikan lah. Yang tapi populer di sini hanya layam. Ikan layam? Layam dengan ikan kembung. Layam dan juga ikan kembung. Tongkol gini. Oh ini sejenis tongkol Pak ya? Ini yang paling banyak Pak. Dijualnya berapa Pak harganya Pak? Ini jual kita perjual per 10.000 per 1 kilo. 10.000 per 1 kilo? Berarti memang banyak Pak ya? Nah itu berkomunikasi dengan keluarga gimana Pak? Pakai handphone atau bagaimana? Menggunakan handphone, berarti sudah ada jaringan ya? Sudah ada jaringan di tengah laut. Nah ternyata dengan ada jangkauan jaringan yang sudah sampai di tengah laut, itu juga bisa membantu para nelayan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya sembari saat melaut Pak ya. Boleh Pak kita lihat lagi Pak ikan-ikannya Pak, ada apa aja di situ? Ikan apa namanya? Babidang. Ikan babidang yang merupakan salah satu tangkapan dari para nelayan di Kota Sorong. Ini Pak ya? Di sini Pak ya? Sangat melimpah sekali berarti. Peranan Bakti di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Sorong, itu sangat bermanfaat sekali. Pembangunan internet itu untuk di sekolah-sekolah itu sangat-sangat mendukung. Kehadiran Bakti ini membantu di pihak sekolah juga. Sebelum COVID ini juga pun itu sekolah-sekolah itu kita dorong dengan internet. Bakti dorong dengan internet sehingga sekolah-sekolah itu bisa mendapat akses jaringan. Peranan Bakti menyiapkan jaringan untuk UMKM ini. Dengan masalah UMKM ini, masyarakat Kabupaten Sorong sangat respon, artinya mendukung supaya bagaimana hasil tani, hasil nelayan, hasil kebunnya itu bisa diinformasikan lewat media online. dipersembahkan oleh Sebagai gerbang keluar masuk Pulau Papua, Sorong merupakan kota industri, jasa, dan perdagangan yang sangat strategis. Kota Sorong dikelilingi beberapa kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk menarik investasi
baik dari dalam maupun luar negeri. Lokasi ini adalah pelabuhan ASDP Kabupaten Sorong yang lokasinya sekitar 15 km dari pusat kota Sorong. Dari sini kami akan menyeberang menuju ke Pulau Arar, di mana di lokasi tersebut terdapat sekelompok ibu-ibu yang mengubah ikan menjadi olahan makanan yang memiliki ekonomi tinggi. Seperti apa prosesnya? Kita akan masuk ke dalam, namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Di dermaga penyeberangan menuju Pulau Arar, kami berjumpa dengan Pak Samsul. Hari ini kami beranjak sana bersama ke Pulau Arar. Kami mendengar banyak cerita dari Pak Samsul tentang masyarakat Arar. Ketika melihat warga berkumpul di dermaga, menabuh tambuh dan meniup seruling. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak menari, semua bergembira menyambut kedatangan kami. Bagi kami, ini adalah peristiwa yang luar biasa mengharukan, disambut meriah oleh keramahan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai budaya, kegotong royongan, dan kedamaian. Secara demografis, Pulau Arar didiami 884 jiwa dengan total 227 kepala keluarga yang terbagi dalam 4 RT. 94% warga Arar memeluk agama Islam, sebagian yang lainnya beragama Kristen. Masyarakat Kampung Arar terdiri dari berbagai suku, mulai dari suku Biak Nufor, suku Moi, suku Ternate, Bugis, hingga Jawa yang hidup dalam kebersamaan. Dengan seluruh perbedaan ini, masyarakat Arar hidup rukun dan damai, berdampingan dengan indahnya alam di tengah perairan tanah Papua. Pak Samsul, tadi kita sudah melihat masyarakat di sini seperti apa, Pak. Sumber daya alamnya juga melimpah. Sebenarnya peran pemerintah Kabupaten Sorong untuk memaksimalkan sumber daya alam yang ada di lokasi ini seperti apa, Pak? Itu salah satunya dengan membuat pelatihan. Salah satunya yaitu untuk tujuannya adalah untuk meningkat nilai tambah. Supaya dinilai tambah, maka kami latih mereka dengan dibuat olahan makanan berbahan dasar ikan dan juga rumput laut. Di antaranya ikan dibuat pentolan, rumput laut juga bisa dibuat pentolan, juga dibuat kerupuk, dan makanan-makanan yang lainnya. Sehingga punya nilai tambah dan nanti diharapkan ada peningkatan pendapatan untuk masyarakat di Kampung Arar ini. Pada saat pertama kali Pak, antusias masyarakat seperti apa? Apakah mereka merasa ini membantu perekonomiannya atau bagaimana? Mereka antusias sekali ketika kami latih. Mereka bersemangat mengikuti pelatihan dan setelah itu mengaplikasikannya dalam usahanya masing-masing, yaitu di sektor pengolahan hasil ikan tersebut yang pasarnya ada di Pulau Besar, ya ini di Pulau Besar di Kabupaten Sorong. Nah, pasarnya di sana. Makanya kami upayakan ada dibangunkan jejaring pemasaran bermitra dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Sorong yang lainnya, di distrik-distrik lainnya. Kalau untuk penjualannya Pak, karena kan kita tahu ini saat ini sedang masa pandemi, apakah pemerintah juga mengarahkan untuk menggunakan fasilitas online seperti untuk menjualkan hasil dari usaha para ibu-ibu yang ada di lokasi ini, Pak? Kan ini usaha kelompok ya, usaha bersama,
Di situ kami fasilitasi mereka untuk membentuk tim pemasaran yang dipasarkan secara online. Alhamdulillah ini ibu-ibu muda di Kampung Arar ini sudah familiar dengan HP Android. Jadi mereka punya Android ini dimanfaatkan bukan hanya sekedar untuk selfie-selfie, tapi bagaimana kita dorong dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk mereka. Dipersembahkan oleh Sebagian besar pekerjaan masyarakat Arar adalah nelayan. Peranan ibu-ibu di Pulau Arar cukup besar dalam memajukan taraf perekonomian desa. Mas tadi saya lihat ini ada ibu-ibu berkumpul. Ini Mas sebenarnya apa Mas kegiatan yang dilakukan Mas? Asik sekali sepertinya. Ya, saat ini kita sedang berada di Balai Kampung, tempat kita biasa memproduksi berbagai aneka olahan hasil laut kami. Oke. Itu ada bikin pentol dari ikan, Oke. kemudian ada terasi udang, kemudian ada kerupuk udang. Ada kerupuk udang juga. Ada juga kerupuk rumput laut. Berarti semua kegiatan ini dilakukan bersama Mas ya? Iya, betul. Halo semuanya ibu-ibu, assalamualaikum. Ini semuanya lagi sibuk ya, asik sekali sepertinya. Mungkin Mas tadi bisa diceritakan juga ini ada apa saja yang sedang dibuat yang di sini, apa nih Mas? Iya, ini mereka membuat terasi udang. Masih ditumbuk seperti itu ya? Menggunakan cara tradisional. Kalau yang ini Mas, saya juga lihat Mereka membuat kerupuk dari rumput laut. kerupuk dari rumput laut. Iya. Berarti tadi udang rumput lautnya pun ini dapatnya dari sekitar Pulau Arar juga? Iya, dari alam sekitar Pulau Arar. Oke, kalau yang ini apa nih? Ini alatnya sedikit modern dan canggih nih terlihatnya nih. Iya. Ini membuat pentol dari bakso ikan. Pentol dari bakso ikan. Dari ikan saja kan Mas atau ada tambahan lainnya? Ada berbagai varian rasa. Ada ikan, kemudian ada rumput laut juga. Oh, berarti juga dari rumput laut. Benar-benar ini saya baru pertama kali nih Mas mendengar pentol dari rumput laut dan dibuatnya di Papua lagi. Iya. Oke, ini kira-kira bisa nggak saya ikutan sama ibu-ibunya untuk mencoba langsung secara pembuatannya? Silakan, boleh. Boleh nggak ibu-ibu? Boleh ya, asik nih. Kita bisa langsung membuat bagaimana cara pembuatan olahan laut langsung dari ibu-ibunya. Para ibu rumah tangga di Kampung Arar kompak membangun usaha kecil menengah atau UMKM sebagai penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Hasil laut yang melimpah di kawasan Arar dirubah menjadi makanan olahan modern seperti terasi, pentol ikan dan pentol rumput laut, kerupuk, dan bahan makanan lainnya. Menariknya, kreativitas ibu-ibu Kampung Arar mendirikan UMKM didukung penuh oleh pejabat kampung. Di Kampung Arar juga sudah terbentuk badan usaha milik kampung atau Bamuskam yang menjadi jembatan antara UMKM dan pemerintah untuk memasarkan dan meningkatkan peluang bisnis sehingga karya ibu-ibu Kampung Arar semakin memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Adanya internet juga menginspirasi Yuni dan Putri untuk belajar menjualkan hasil olahan laut Kampung Arar ke media sosial seperti Facebook. Sejak tahun 2015 itu mulai dari penyaluran dana desa, disitulah ada gagasan atau ada punya keinginan untuk membentuk kelompok-kelompok. Tapi dari awalnya sebelumnya ibu-ibu ini kami sudah mengikuti mereka untuk kegiatan pelatihan-pelatihan di kabupaten. Alhamdulillah dengan pandemi COVID-19 ini, ya alhamdulillah bisa ibu-ibu ini dengan dengan hasil mereka usaha bisa sampai mereka anak-anak mereka bisa biaya untuk masuk sekolah. Meskipun berada di ujung barat Papua, nyatanya perkembangan teknologi telekomunikasi di Pulau Arar sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masyarakat Arar sudah terbiasa menggunakan internet, bahkan beberapa rumah sudah memiliki Wi-Fi. Salah satu manfaat internet juga dirasakan di dunia pendidikan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Di tengah pandemi, siswa-siswi sekolah di Pulau Arar harus belajar dari rumah melalui daring. Apalagi
sebagian besar guru mereka berada di luar Pulau Arar. Meski demikian, siswa-siswi Pulau Arar tidak memiliki kendala untuk belajar daring karena keberadaan sinyal internet di Pulau Arar sudah baik. Kami mengenal Bapak Arifin, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Arar yang telah belasan tahun mengabdikan dirinya bagi pendidikan di Pulau Arar. Pak Arifin dan Penatua Kampung bergotong royong menginisiasi pengadaan internet di Kampung Arar. Dengan adanya internet, pandemi COVID-19 tidak menjadi kendala dalam menjalin komunikasi, proses belajar mengajar, hingga koordinasi antar guru, serta pengiriman data pendidikan. Alhamdulillah kita sejak 2018 sudah mulai menggunakan internet di sekolah ini, di pulau ini. Di mana penggunaan teknologi internet ini kita awalnya dari UNBK yang kita ikuti tahun 2017. Di mana pada tahun itu kita numpang. Kita numpang di sekolah, di salah satu SMK yang ada di Kabupaten Sorong. Jadi siswa kita moving menyeberangi laut. Kemudian tahun 2018 kami berpikir gimana caranya supaya kita bisa ujian secara mandiri. Alhamdulillah, karena kita sudah terbiasa dengan internet, pada saat pandemi COVID ini datang ke wilayah kita, ke Indonesia, kita sudah tidak kaget lagi dengan sistem belajar daring. Jadi meskipun kita berada di wilayah tertinggal, kita murni 100% pembelajaran secara daring. Nah, untuk mensiasati gimana supaya caranya siswa bisa 24 jam mengakses internet. Masing-masing siswa kita buatkan voucher. Jadi satu orang siswa satu voucher. Kita keluarkan setiap hari voucher. Jadi setiap hari siswa menggunakan akunnya tersebut untuk terkonek ke jaringan. Jadi di pulau ini kita backup dengan hotspot semua. Jadi tiap 100 meter kita pasang access point. Jadi menggunakan satu SSID. Jadi bisa terkonek dimanapun selama mereka berada di wilayah pulau ini, Kampung Arar ini. Kalau guru-guru kita setiap bulan kita suplai mereka dengan pulsa data. Jadi yang ada di luar pulau ini mereka tetap bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Kita suplai menggunakan anggaran BOS. Jadi guru-guru pun tidak putus dengan jaringan internet. Jadi setiap hari mereka bisa komunikasi sesuai dengan bidang studi dan mata pelajaran yang sudah kita buat bersama. Saya berharap ya sebagai kepala sekolah di pulau ini, di Pulau Arar ini, saya berharap dengan adanya bakti Kominfo ini, dengan adanya internet yang dibantu oleh Kominfo ini, kami berharap jaringan akan lebih stabil, siswa akan lebih baik lagi dalam memanfaatkan internet. Ya, jadi kami selalu menyampaikan siswa gunakan internet secara bijak, seperti itu. Kami juga berkesempatan mengikuti salah satu nelayan Kampung Arar yang akan pergi melaut untuk menangkap ikan. Uniknya, cara yang digunakan untuk menangkap ikan masih sangat tradisional, yakni menggunakan sero. Secara umum, sero adalah jaring yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai anatomi manusia, memiliki bagian kepala, perut, tangan, dan ditancapkan ke dasar laut dengan kedalaman 2 hingga 3 meter. Dalam prosesnya, ikan akan masuk ke dalam sero, kemudian terperangkap sehingga nelayan bisa mudah menangkapnya. Hasil ikan tangkapan pertama kita hari ini merupakan ikan bau bara yang sering dijumpai di pantai Papua, terutama di Sorong dan juga di perairan Pulau Arar. Selain menangkap ikan dengan sero, masyarakat Kampung Arar juga memiliki budidaya rumput laut yang dikerjakan secara gotong royong. Secara administrasi, Pulau Arar masuk ke dalam bagian Kabupaten Sorong. Walaupun demikian, ternyata Pulau Arar termasuk dalam bagian gugus Kepulauan Raja Ampat yang terkenal di seluruh dunia. Tak heran, wilayah ini memiliki pesona alam yang memukau, salah satunya adalah Pulau Matan. Kali ini kami berkesempatan untuk beranjang sana ke Pulau Matan, yang konon katanya memiliki hamparan pasir putih yang begitu memesona. Pulau Matan dapat dijangkau melalui Pulau Arar. Setiba di Pulau Matan, mata kami dimanjakan oleh hamparan pasir putih, air laut biru jernih,
bagaikan kaca. Siang ini, sebuah kelapa muda menyegarkan segala dahaga kami. Sungguh nikmat Tuhan yang nan sempurna. Pada hari terakhir ekspedisi Bakti untuk Negeri, rasanya berat langkah kami meninggalkan Pulau Arar. Masih banyak cerita menarik terserak di pulau ini, terpendam bersama segala keindahan alam dan keramah tamahan masyarakatnya. Atas segala keindahan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Pulau Arar. Terima kasih ikan-ikan. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.